kali ini kita akan mencoba mendiskusikan permasalahan yang lagi hit saat ini ya. Yang mana ada baru-baru ini ada ya, perpaduan dua merek yang sangat super besar yang di seluruh dunia yang memiliki valuasi yang sangat besar ya. Nah, yaitu adanya merek Goto. Oh iya, Goto. Ini pasti tahu ya, ini Ya, di lingkungan bisnis apa itu istilahnya itu unicorn ya, unicorn. Lagi marak ya sekarang. Ya. Jadi dalam seminggu ini banyak pemberitaan tentang adanya sengketa merek Goto gitu. Nah, menurut Bu Reni bagaimana pendapatnya dengan adanya pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap pendaftaran merek Goto ini? Boleh Bu Reni diberikan pandangannya? Iya, jadi memang ini lagi marak ya di lingkungan konsultan juga sedang membahas juga gitu ya. Jadi tentu kita lihat dulu datanya ya. Pertama kita cek datanya. Yang menggugat ini Goto yang sudah terdaftar di kelas 42 ya, kalau saya tidak salah itu pemiliknya adalah PT Terbit Finansial Teknologi ya, sudah terdaftar di kelas 42. Nah, yang Goto yang diajukan saat ini ya, itu pemohonnya PT Aplikasi Karyana Bangsa ya, bersama dengan Tokopedia ya, kalau saya tidak salah. Itu ada beberapa yang sudah terdaftar statusnya di kelas 9, kemudian kelas 39 dan kelas 36 ya. Dan ada yang masih dalam proses. Nah, terkait adanya gugatan yang diajukan oleh si PT Terbit Finansial Teknologi, tentu kita akan lihat ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya, tentang merek dan indikasi geografis, boleh mengajukan gugatan terhadap permohonan merek ya yang sedang dalam proses diajukan apabila memiliki alasan yang kuat. Gugatan itu ada dua ya. Yang pertama gugatan penghapusan merek dan gugatan pembatalan merek begitu. Nah, jika dilihat di sini gugatannya adalah pembatalan ya, membatalkan semua merek Goto, terus dengan tulisan huruf kecil ya, dengan tulisan huruf besar Gotonya, dan Goto Finansial saya lihat di semua kelas yang didaftarkan ya. Nah, tentu ini kita harus mengacu kepada undang-undang ya, pada undang-undang bahwa merek itu diberikan atau digranted, disetujui untuk didaftar apabila memenuhi syarat-syarat merek yang dapat diberikan itu ya. Jadi merek itu tidak memenuhi syarat unsur merek yang tidak dapat didaftar dan tidak memenuhi syarat merek yang ditolak. Nah, sehingga dia disetujui untuk didaftar. Nah, yang berkaitan erat dengan ini adalah terkait pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu merek yang ditolak apabila merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, ya, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis yang diajukan oleh pihak lain ya, dalam hal ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau kita lihat datanya, Goto yang sudah terdaftar di kelas 42 oleh si penggugat ini sudah dalam masa perlindungan ya, sudah terdaftar. Nah, sedangkan yang dalam hal ini yang tergugat ya, tergugat yang mendaftarkan merek Goto dengan tulisan huruf kecil dan Goto tulisan huruf besar dan Goto Finansial, beberapa sudah terdaftar, beberapa lagi sedang dalam proses. Nah, kita akan lihat, artinya berarti dalam hal ini yang harus dicek adalah apakah benar merek yang sedang dalam proses itu ya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek si Goto yang sudah terdaftar di kelas 42 untuk jasa sejenis gitu ya, untuk barang atau jasa sejenis. Nah, ini harus dilihat dulu begitu. Nah, ini kan dicek dulu. Nah, karena ini masih dalam proses pemeriksaan di DJKI ranahnya, tentu hal yang akan melakukan pengecekan pemeriksaan itu adalah di pemeriksaan merek DJKI pada pemeriksaan substantif ya. Jadi harus dilihat permohonan itu sudah dalam pemeriksaan substantif atau tidak gitu ya. Kalau terkait gugatannya sendiri gimana Bu Reni yang diajukan gugatan? Ya, kalau dalam gugatan tetap itu boleh saja ya. Siapapun pihak-pihak yang mengajukan gugatan itu boleh saja. Namun tetap kembali lagi ke alasan-alasan gugatannya apakah bisa dibuktikan atau tidak begitu. Kalau kita lihat kan persamaan pada pokoknya ya.
Nah, persamaan pada pokoknya itu tentu harus dibuktikan terlebih dahulu. Pertama, apakah benar itu unsur yang sejenis, kan begitu ya, baik barang atau jasanya sejenis atau tidak begitu. Kemudian dari label mereknya sendiri, apakah benar itu ada kemiripan begitu. Nah, itu akan diuji nanti di pengadilan begitu, seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat ini kan ada dua hal ya, ada dua hal ranah, yang satu masih dalam proses ya, kemudian satu lagi dibawa ke ranah pengadilan begitu. Nah, jadi kalau mau mengajukan gugatan pembatalan ya boleh-boleh saja, akan tetapi ada juga mekanisme sebenarnya sebelum masuk ke dalam pengajuan gugatan ya. Dari permohonannya jika sedang dalam masa misal gitu ya, jika permohonannya masih dalam masa pengumuman akan ada upaya keberatan, atau jika sudah lewat ada pemeriksaan substantif di situ dilakukan oleh si pemeriksa DJKI dengan menggunakan acuan pasal 20 pasal 21. Nah, apabila itu ditemukan unsur jasa atau barangnya sejenis, maka DJKI akan mengeluarkan surat usulan penolakan di situ. Nah, disitulah nanti si pemohon merek mengajukan tanggapan. Kalau tanggapannya diterima, itu diberi. Kalau tanggapannya ditolak, bagaimana? Ya kan, dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Kalau misalnya Komisi Banding Merek memutuskan mengabulkan, ya kan, berarti Komisi Banding Merek memerintahkan DJKI mengeluarkan sertifikat merek. Gitu. Kalau misalnya ditolak, pada saat ditolak permohonan bandingnya oleh Komisi Banding Merek, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga oleh si pemohonnya begitu. Nah, tentu ini masing-masing pihak memiliki hak ya. Dari si pemohon Goto yang sedang dalam proses juga dia memiliki hak dan sedang dalam proses di DJKI, dan yang pemilik merek di kelas 42 juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan begitu. Nah, ini sama-sama nanti diuji gitu ya. Tentu dasarnya tetap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya. Nah, karena ini alasannya adalah pasal 21 ayat 1 huruf A ya. Dan pemohon yang bertikad tidak baik ya. Begitu ya, Bu ya? Iya, kalau kita perhatikan seperti itu karena memiliki kesamaan pada pokoknya ya. Betul. Jadi kalau menurut Bu Reni, semisalnya dengan kasus seperti ini kita memiliki merek dan merek kita sudah terdaftar seperti ini hanya di satu kelas, terus kita ajukan gugatan terhadap merek pihak lain ya, yang kita nilai memiliki persamaan pada pokoknya, namun pihak lain itu memiliki pendaftaran lebih dari satu kelas, ini lazim atau tidak, Bu Reni? Apakah tidak semacam ngeklaim padahal kita hanya satu kelas, tapi kita mau minta batalin merek pihak lain yang kita nilai mirip dengan kita dengan yang mendaftarkan lebih dari satu kelas, dan berbeda juga, ada yang berbeda ini. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya, perlindungan itu diberikan terhadap apa yang kita mohonkan. Apa yang kita mohonkan kemudian diperiksa, disetujui untuk didaftar. Bukti kepemilikan kita apa? Sertifikat merek. Apa yang tercantum di sertifikat merek? Nah, kalau kita lihat kan si penggugat di sini kan sertifikat mereknya ada di kelas 42 ya, hanya satu kelas saja begitu. Artinya negara memberikan hak eksklusif perlindungan mereknya hanya di kelas 42 untuk jasa yang tercantum di dalam sertifikatnya begitu. Sedangkan di yang lain, di barang atau jasa yang lain tidak dilindungi begitu. Jadi orang lain boleh mengajukan permohonan merek untuk di barang atau jasa yang tidak sejenis karena dia memang memproduksinya begitu. Karena kan lazimnya merek itu didaftar karena dia ingin memperdagangkannya. Nah, karena dia ingin memperdagangkannya, dia lindungi supaya tidak ada orang lain menggunakan tanpa izin. Nah, ini sepertinya tentulah tidak demikian pengertiannya ketika diberikan sertifikatnya di kelas satu kelas, kemudian kita klaim semuanya tidak bisa. Itu tidak demikian, karena juga tidak dibenarkan persaingan tidak sehat ya. Persaingan tidak sehat itu juga tidak dibenarkan. Memonopoli pun juga tidak dibenarkan terhadap semuanya, kecuali mendaftarkan semua dan memperdagangkan semuanya di kelas 4-5 kelas itu gitu. Itu baru bisa gitu ya. Jadi kalau ini memang gugatannya sedang proses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ya. Sepengetahuan kita masih baru sidang pertama ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita tentu akan menunggu nanti ending dari perkara ini akan seperti apa begitu ya. Dan juga kalau kita lihat ini ada dua proses ini sebenarnya, proses di DJKI sendiri terhadap pendaftaran merek Goto yang sedang dimohonkan dan di gugatan di Pengadilan Niaga.
Betul. Iya, berarti kita tunggulah ini bisa menjadi sengketa merek yang cukup hits nanti untuk kita pelajari bersama ya, agar teman-teman pelaku bisnis, pelaku usaha memahami apakah dibenarkan begitu ya Bu Reni, kita punya satu brand bisa untuk ngeklaim atau melindungi semua produk yang pada prinsipnya itu kita sendiri tidak mendaftarkannya gitu, tapi kita sendiri melindunginya gitu. Terus sekarang dalam proses ini kita malah meminta pihak lain ya kan melalui pengadilan untuk melakukan pembatalan seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau perlu bisa saya sampaikan bahwa kita juga akan melihat ya bagaimana undang-undang itu diterapkan di situ. Jelas acuan di dalam undang-undang itu kan permohonan diberikan, sertifikat diberikan bagi yang memohonkan perlindungannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam permohonannya begitu. Jadi tidaklah demikian maknanya ketika kita hanya mendaftarkan di satu kelas, terus kita bisa mengklaim siapa saja mendaftar di kelas yang lain dan itu tidak sejenis, itu kita bisa dia tuntut. Jadi tidaklah demikian begitu. Karena acuannya tetap pertama apakah dia sejenis atau tidak, yang kedua memiliki kemiripan yang sama terhadap labelnya gitu. Apabila misalnya sama pun labelnya tapi tidak sejenis, itu diperbolehkan gitu. Karena itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar merek yang ditolak, unsur merek yang ditolak sebagaimana diatur pasal 21 begitu. Oke, baik Bu Reni, nanti kita tunggu bagaimana hakim memutuskan. Nah, dan kita juga akan mengikuti persidangan ini tentunya. Ya, ini sangat menarik ini. Iya, sangat menarik ya Bu Reni. Menunggu dan mengikuti ya. Iya, mengikuti ya sebagai bagian dari dinamika sengketa merek yang ada di Indonesia ya. Oke, terima kasih Bu Reni. Sama-sama Ibu Rusda. Oke, demikian.